itu adalah Kristus. Mati itu adalah keuntungan. Saudara yang dikasihi, mengapa Paulus memiliki sikap hati yang kokoh, yang teguh ini? Bagiku hidup itu Kristus. Hidup bagiku hidup adalah Kristus. Mati itu adalah keuntungan. Saudara yang dikasihi, apa yang diungkapkan Paulus, apa yang diimani oleh Paulus sebagai rasul. Kalau kita melihat suatu latar belakang dalam kehidupan Paulus, saudara yang dikasihi, mengapa Paulus bisa sampai menyerahkan, meninggalkan segala yang dia peroleh semasa hidupnya? Dia cari, dia gali, dia temukan. Saudara yang dikasihi, itulah Paulus mengatakan, bagiku hidup itu Kristus, mati itu keuntungan. Mari kita membuka, saudara yang dikasihi Tuhan, Filipi pasal 1. Ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara yang dikasihi, maka disinilah Paulus menuliskan satu hal lagi kepada saudara, kepada kita semuanya. Kebenaran yang sejati. Di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang pertama menuliskan hal ini lagi kepadamu, tidaklah berat bagimu memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyulat-penyulat yang palsu, karena kita orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegang dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya kepada hal-hal lain lagi dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah saudara, surat ini ditujukan kepada jemaat yang ada di Filipi. Dan Rasul Paulus mengatakan, ayat ke-7, demikian kata firman Tuhan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, ya, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan. Itu lebih mulia daripada semua. Oleh karena Dia, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara yang dikasihi, hanya oleh karena ingin memperoleh Kristus, saudara yang dikasihi Tuhan, itu ada sesuatu hal yang sangat berharga, sangat mulia, yang tidak bisa diukur dengan dunia. Karena mutiara itu telah dipenuhi. Ketika mutiara itu terpendam, maka mutiara itu ketika ditemukan, maka dia menjual segala miliknya. Dia
membelinya dengan harga yang mahal. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah saudara yang dikasih Tuhan, kebenaran yang telah ditemukan itu sangat berharga. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada sesuatu yang berharga di dalam dunia ini kecuali hanya di dalam Kristus Yesus. Dialah yang paling berharga dalam kehidupan Paulus. Mengapa saudara yang dikasih? Supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan, berdasarkan keyakinan. Ternyata Paulus menemukan, saudara yang dikasih, kalau kita menengok ke belakang suatu peristiwa yang dialami sebelum Paulus itu bertobat, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapakah Paulus? Dia adalah Saulus. Mari kita membuka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, saudara yang dikasih Tuhan. Demikian kata firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Ini latar belakang daripada Paulus, ya. Saulus ini bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia mengajak imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam suatu perjalanan ke Damsyik, saudara yang dikasih, ketika ia sudah dekat kota itu, saudara yang dikasih Tuhan, tiba-tiba cahaya yang memancar dari langit mengelilingi dia. Tiba-tiba cahaya yang memancar dari langit itu mengelilingi Saulus. Maka Saulus tidak mampu untuk melihat cahaya itu. Saudara tidak mampu melihat cahaya itu. Saulus jatuh dan Saulus buta matanya. Tidak mampu. Dalam kebutaannya, saudara yang dikasih Tuhan, maka teman-teman dalam satu perjalanan yang ingin menganiaya bersama dengan menganiaya anak Tuhan dan mengangkatnya, Paulus masuk dalam suatu kota, saudara yang dikasih Tuhan, karena tidak mampu melihat, dia harus dibopong, dipapah, saudara. Dan saudara, selama 3 hari Paulus tidak mendapat melihat apa. Saudara yang dikasih Tuhan, itu menunjukkan bahwa ketika Saulus dalam surat mengatakan, ketika menatap cahaya itu, Paulus tidak mampu dan ada suara, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan?
Akulah Yesus yang kau aniaya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat itulah Saulus gemetar. Dan Saulus tidak berdaya, tidak mampu, bahwa dia adalah cahaya yang benar-benar cahaya ilahi. Yesus Kristus adalah cahaya itu sendiri. Saudara, apa yang dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang 12. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku tidak berjalan dalam kegelapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah kebenaran. Yesus itu adalah cahaya itu sendiri yang menguasai cahaya yang tidak dapat terhampi oleh siapapun, karena dia penuh dengan kuasa cahaya. Kalau di dunia ini ada kabar bahwa ada berita, ada yang menggambarkan cahaya di luar Yesus Kristus, itu adalah cahaya bohong. Ya. Cahaya kemuliaan Allah itu hanya Yesus Kristus, itulah cahaya benar-benar sinar. Dia yang tidak dapat siapapun yang dapat mampu. Maka oleh sebab itu tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah, karena Allah itu cahaya tak dapat terampi oleh siapapun. Orang yang melihat akan buta matanya. Maka ketika Saulus benar-benar mendapatkan pernyataan, ditangkap oleh Tuhan Yesus, maka dia tidak mampu, matanya bisa melihat, buta karena cahaya. Itu menunjukkan bahwa Yesus itulah kebenaran, Yesus itulah cahaya itu sendiri, Yesus itulah, saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak ada cahaya lain kecuali itu Yesus, saudara yang dikasihi Tuhan. Itulah dikatakan firman Tuhan di sini. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia, mengelilingi Saulus. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata kepada Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-teman yang seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Damsyik ada seorang murid Tuhan yang bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan itu ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah ku dengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus di Yerusalem, dan ia datang kembali dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala
untuk menangkap semua orang yang memanggil nama. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhirnya Ananias pergilah dan menemui Saulus, dan ketika Saulus, saudara-saudaraku, Tuhan mengasihi akan engkau. Dan saat itulah Ananias menumpangkan tangan kepada Saulus, kepada kepala Saulus. Maka di situ seolah-olah selaput gugur dari mata daripada Saulus. Setelah itu Saulus bertobat, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Lalu Saulus itu dibaptis. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi semboyan dari Paulus? Apa yang dikatakan, bagiku hidup itu adalah Kristus, mati itu adalah keuntungan. Karena aku menemukan ketika aku berjalan ke Damsyik, aku ditangkap oleh dia, dan dia dengan cahaya yang menyinari mataku tidak mampu aku dapat menahannya, dan mataku buta. Karena itulah dia tahu bahwa orang yang melihat Tuhan pasti orang itu mati, pasti orang itu buta matanya. Karena ketika Musa melihat ada cahaya dari atas, dari langit, datang ke situ api yang membakar semak di gunung itu, saudara yang dikasih Tuhan. Maka di gunung yang kudus itu, apa yang dia lakukan? Mau Musa meninggalkan tempat itu dan membelakangi cahaya itu. Tidak mampu seseorang manusia, sekalipun itu nabi, tidak mampu untuk melihat. Maka Musa pun menutupi matanya. Saudara yang dikasih Tuhan, itu menunjukkan bahwa Yesus adalah kebenaran. Yesus itu adalah cahaya itu sendiri. Yesus itu sudah mengatakan bahwa akulah terang. Terang menunjukkan cahaya. Saudara, orang yang percaya kepada tidak berjalan di dalam kegelapan, dia akan terang dalam terang yang hidup. Hidup itu terang. Anak manusia ini adalah, saudara yang dikasih Tuhan, Yesus itulah terang dunia. Membuktikan bahwa Yesus itu adalah terang, Yesus itulah cahaya kemuliaan yang Tuhan, benar-benar Dialah Allah dan penuh kuasa. Dia membuktikan bahwa Dia, Yesus, membangkitkan orang mati. Adakah manusia yang bisa membangkitkan orang mati? Tidak ada. Adakah yang bisa membangkitkan orang mati? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini saudara bisa membedakan siapa Yesus. Yesus adalah kebenaran Allah itu sendiri. Saudaraku yang dikasih, Dia adalah kebenaran. Tuhan Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya satu jalan, kebenaran. Dia adalah kebenaran itu sendiri. Dia adalah cahaya, benar-benar Dialah jalannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, menunjukkan saudara untuk bisa datang ke hadapan Sang Bapa yang di surga. Kalau tidak melalui Yesus, maka tidak seorang pun dia sampai ke hadapan Bapa di surga. Yesuslah jalannya, Yesuslah kebenaran dan hidup, Yesuslah cahaya itu. Kalau di kemudian ada orang mengatakan nabi, baru lagi mengatakan cahaya, itu
menggali, mengerti hati musuh diri sendiri yang akan menilainya. Kalau Yesus itu adalah cahaya, Yesus itu yang berkuasa, maka tidak ada seorang pun yang mampu. Karena cahayanya itu, Pak Saulus pun ketika menghadap saya, Paulus buta. Hanya oleh karena kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus mengasihi Paulus, saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan mau pakai Paulus menjadi saksinya Tuhan, yang penuh dengan keberanian, rela dia mati menderita seperti Kristus. Dia dicambuk kurang 1 kali cambukan 40 kali, tapi dia 39 kali dicambuk. Dan penderitaan dia alami dalam kehidupan mengiring akan Tuhan. Apa yang dia lakukan, yang telah Paulus terima, dikatakan dulu, ku anggap dulu itu adalah untung. Ya. Tetapi sekarang setelah aku menerima Kristus Yesus, Kristuslah yang termulia. Yesuslah, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi Paulus bisa meninggalkan semuanya apa yang dia miliki, dan dia bisa tinggalkan semuanya. Dia rela dan juga ikut menderita bersama dengan Kristus, karena dia tahu bahwa Yesus itu kebenaran, bahwa dia ditangkap oleh Yesus pada saat di dalam perjalanan di Damsyik untuk mau menganiaya anak-anak Tuhan. Itu menunjukkan, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa Yesus itu adalah terang dunia. Yesus itu adalah kebenaran. Yesus itu adalah cahaya itu sendiri, saudara. Kuasa Allah itu sendiri. Dia pribadi Allah sendiri, saudara yang dikasih Tuhan. Dialah Tuhan dan dia berkuasa di bumi dan di surga. Semua tunduk, saudara yang dikasih Tuhan. Bagai pun tunduk dengan perkataan Tuhan Yesus. Ketika murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus di dalam perahu, badai sedang mengapung dan perahu akan tenggelam karena sangat kuat, angin sakal sangat kuat sekali, maka semua akan binasa ketika murid-murid datang membangun Tuhan Yesus. Tuhan, tolong, hamba binasa. Yesus bangun dari buritan kapal dan mengatakan, diam, maka badai itu pun diam dengan tenang. Gelombang pun tenang. Semua badai itu tenang. Ada angin, berkatakan diam, maka angin itu diam, badai itu diam, karena Tuhan Yesus punya kuasa di bumi dan di surga. Itulah sebabnya Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. Dia menunjukkan kemahakuasaannya. Dia menghampiri kepada muridnya dan berkata, Tuhan Yesus berkata, aku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Hendaklah kamu sekarang pergi dan jadikanlah semua bangsa menjadi murid. Baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Kudus. Ajarlah apa yang kuajarkan. Ingatlah, aku menyertai kamu sampai kesudahan akhir zaman. Itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan, Yesus tidak pernah membiarkan saudara. Tuhan Yesus peduli akan saudara. Tuhan Yesus peduli akan kita. Supaya kita selamat, maka dengan menyatakan kuasanya, saudara, dia pun telah mati, bangkit pada hari yang ketiga, menunjukkan kemahakuasaan. Saudara yang dikasih, arahkan pandangan kepada Tuhan. Saudara yang dikasih,
Maka oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi, Yesus itu benar, dia adalah cahaya itu sendiri. Dan dia kuasa. Dia mengatakan akulah terang. Berarti Yesus itu cahaya yang mengelilingi Saulus tadi. Itulah cahayanya Tuhan. Maka Tuhan Yesus berkata, Saulus, mengapa engkau aniaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Akulah yang kau aniaya. Akulah Yesus yang kau aniaya. Saudaraku yang dikasihi, itulah saudara yang dikasihi. Saudara harus tahu, dalam pertobatan Paulus menerima Kristus sebagai Tuhan dan Selamat pribadi, itu tidak mudah dalam satu perjalanan yang dia tempuh dalam kehidupan, yang membuktikan kemahakuasaan daripada Tuhan Yesus sendiri. Makanya Paulus bisa meninggalkan semuanya apa yang dia ingin, sekalipun dia dipercaya oleh imam-imam kepala, dia juga dipercaya oleh pemerintah supaya diberikan kuasa untuk membinasakan anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Tapi saudaraku yang dikasihi, Tuhan itu sangat mengasihi saudara. Tuhan Yesus mengasihi Paulus, bukanlah menjadi orang untuk pembunuh, tapi sebaliknya Paulus rela menderita karena Kristus. Maka Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati itu adalah keuntungan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari yang cerah, pada saat ini, maka saudara yang diberkati Tuhan, kalau ada seseorang yang menyatakan diri seorang pemberita Injil yang terkenal sangat baik, jemaatnya yang sangat besar di kota besar, tapi ketika dia mengalami dan mengatakan, saudara ingat, ada seseorang yang mengatakan bersemboyan apa? Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ada saudara kita seiman dan sempat dia di penjara berapa tahun, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara juga kenal itu. Tetapi dia tidak membayar, tidak menjual nama Tuhan, tetapi dia menjadi saksi Tuhan. Saudara yang dikasihi, ada pula seseorang yang menyatakan, banyak orang menganggap dia adalah pendeta besar, gembala besar, jemaatnya sangat besar, persembahannya sangat besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi sesungguhnya bahwa dia sedang menjual Yesus kepada dunia. Orang yang menjual Yesus kepada dunia, orang menjual Yesus kepada manusia dan berlutut di bawah kaki manusia, maka itu sudah mendukakan Roh Kudus. Orang itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, sekalipun sekarang mau menyampaikan akan Injil kebenaran, maka mereka orang itu tidak akan ada kuasa. Hanya kuasa orang itu tidak mendukakan Roh Kudus. Kuasa itu akan tinggal diam dalam kehidupan seseorang. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang hanya suara besar, tapi isinya kosong. Itu menunjukkan bahwa orang yang menjual Yesus itu tidak berharga, bagikan dia sampah, tidak berarti. Lebih baik dia adalah sudah ranting, sudah terlepas dari pokoknya, maka itu harus dikumpulkan, dimasukkan ke dalam api lalu dibakar. Saudara,
kalau tidak bertobat, mengakui dosa dan segala kesalahannya, apa yang diperbuatnya, dan berlutut di bawah kaki manusia, dan tidak takut menyerahkan nyawanya demi Kristus, tapi dia akan kehilangan nyawanya. Dia akan menghilangkan segala-galanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka hal yang demikian janganlah kita meniru hal-hal yang buruk yang dilakukan. Seperti Yudas menjual 3 keping perak dengan 3 keping perak, ya. Tuhan Yesus dijual Yudas dengan 3 keping perak. Maka Yudas mati dengan bunuh diri. Perutnya terulek. Saudara yang dikasih Tuhan, itu jangan menjual iman kepada dunia. Jangan menjual iman karena harta. Jangan menjual imanmu karena seseorang yang beranggapan itu. Kau anggap bahwa sekarang semua kau anggap itu sama. Beda saudara. Orang yang dipilih Tuhan, milik kepunyaan Tuhan, itu berbeda kepada dunia. Saudara ditempatkan di dalam, diambil dari dunia, ditempatkan di tengah-tengah dunia, dan saudara untuk menjadi saksi bagi dunia bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Yesus adalah cahaya kemuliaan Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri. Saudara, dia adalah gambar Allah itu sendiri. Dia yang memberikan jaminan keselamatan dalam kehidupan saudara. Dan saudara sekarang yang berkata, agama-agama ini semuanya akan menuju kepada Allah. Allah yang mana, saudaraku yang dikasihi? Allah yang satu benarkah kepada Allah yang esa, bukan Allah yang satu, saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara harus tahu itu membedakan mana kebenaran, mana tidak kebenaran, mana yang suram-suram, mana yang benar-benar itu kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus dapat membedakan. Yang KW itu tidak asli, saudara. Itu namanya palsu. Tapi yang asli tetap asli, sekalipun dia harus mengalami dibakar. Kalau emas itu dibakar, emas itu tetap murni dan tetap bercahaya. Harganya sangat mahal, tidak akan berubah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tapi kalau bangunan dibangun dari kayu akan terbakar. Saudara, dari jerami akan terbakar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudaralah bangunan-bangunan yang dibangun atas dasar iman di dalam Yesus Kristus. Maka Allah maut tidak akan dapat menguasai. Tetapi kalau sudah saudara menjual Yesus dengan 3 keping perak, maka suaramu sudah tidak dengar oleh Tuhan. Suara ini tidak akan dengar oleh Tuhan. Sekalipun seringkali muncul di peredaran, tapi itu hanya tong kosong berbunyi nyaring, tidak ada guna, tidak berarti, tidak ada kuasa sekalipun dia mengatakan. Saudara, kebenaran itu hanya satu, hanya di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada jalan kebenaran. Sebab dia yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, itu Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi problem, masalah bagi saudara sekarang dalam hidup saudara? Dengan kesulitankah engkau menjual Tuhan Yesus? Masih ada dimaklumi kalau saudara kesulitan. Hidupmu tidak, saudara kekurangan. Tapi tidak demikian saudara menjual nama Tuhan.
nama Tuhan di atas segala-galanya. Saudara yang dikasih Tuhan, itu tidak bisa kita jual. Jangan gadaikan imanmu kepada dunia. Jangan gadaikan imanmu dan mencium kaki manusia. Ciumlah kaki Tuhan Yesus, maka engkau akan